Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat menarik teman-teman. Jadi pastikan santai sehingga kita dapat menikmati permainan ini dari awal sampai akhir. Tentunya pada series Elo Rating 2800 standar, dan di sini adalah momen permainan Super Grandmaster Alexander Grischuk menghadapi Super Grandmaster Boris Gelfand. Dan permainan ini berlangsung pada event Petrosian Memorial pada 5 November 2014. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di posisi ini atau di permainan ini kita akan belajar dari perspektif hitam. Putih memulangkan dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6 pembukaan India, C4, dan G6. Dilanjutkan kuda ke J3 dan pion ke D5, sehingga membentuk pertahanan Grunwald. Gajah ke F4, gajah ke G7, E3, dan rokade. Benteng ke J1 dimainkan, gajah ke E6. Kita lihat menambah tekanan terhadap pion. Pion ke C5 dimainkan, dan C6. Dilanjutkan dengan gajah ke D3 saat ini, gajah kembali ke C8, di mana kemungkinan ke depan akan mengaktifkan pion. Pion ke H3 dimainkan, dan kuda ke D7. Kita lihat teman-teman, 3 kali mengontrol nantinya terhadap petak E5. Kuda ke F3 dimainkan, dan E5 saat ini. Apa yang harus dilakukan di sini? Pion memukul pion teman-teman, sehingga pion ini juga akan lemah, dan ini yang dilakukan Grischuk. Tetapi sebelumnya, bagaimana bang jika di dalam posisi ini kuda yang memukul pion, dengan harapan kuda memukul kuda gajah dan pertukaran tetap unggul pion? Di sini menteri ke E7, yaitu salah satu pion juga akan tumbang ke depan. Oke, untuk itulah Boris Gelfand memainkan dengan pion memukul pion di sini sehingga kuda memukul pion. Dilanjutkan gajah ke B1, kuda B ke D7, yaitu mengancam pion, dan B4 saat ini. Kuda menyelamatkan diri ke E6, yaitu kembali juga mengancam gajah. Di sini rokade. Dan Alexander Grischuk langsung memukul gajah dengan harapan pion bertumpuk, dan kuda ke B6, yaitu kemungkinan ke depan selain bermanuver juga membuka aktifnya gajah. Menteri ke D4 dimainkan, yaitu dengan mensentralisasi menteri juga menghubungkan benteng satu sama lain. Pion ke F6, yaitu dengan jelas langsung menantang pion juga membuka file F mungkin. B5. Kuda ke C4 saat ini. Kita lihat, ketika kuda ditempatkan di sentral cukup banyak peta yang bisa dikontrol. Pion memukul pion pertukaran, dan gajah ke D3 saat ini langsung mengancam kuda. Pion memukul pion mengancam menteri, kuda memukul kembali, dan langsung juga ditukarkan dengan gajah memukul kuda. Pion memukul kembali, dan kuda ke D2. Lihat teman-teman, di sini mengancam benteng, dan kuda ini cukup mengganggu ke depan. Benteng ke D1 dan menteri ke G5. Lihat, selain melindungi, juga ke depan dapat melakukan skak. Oke, dan di sini juga gajah mengancam pion karena pion ini sedang dipin. Di sini menteri ke E3, opsi terbaik untuk mencegah keduanya. Apabila diambil langkah slow A4, maka jelas kuda ke F3 skak, waktu yang sama menteri hilang. Oke, untuk itulah teman-teman, menteri ke E3 dimainkan, dan dilanjutkan kuda tetap ke F3 skak. Lihat, dan inilah tujuan file F dibuka. Raja ke H1 berpindah, dan menteri memukul menteri menukarkan, pion memukul kembali, lalu kuda memukul pion pusat. Dan kita lihat, unggul satu pion saja ke depan, cukup berpengaruh kepada keunggulan. Pion ke E4 dilanjutkan menantang pion. D4 tidak menerima juga mengancam kuda. Kuda ke A4 dan benteng ke B8. Gajah ke C4 skak, raja ke G7. Di sini benteng memukul pion tentunya. Benteng ke B4 mengancam kuda, kuda ke C5, dan benteng ke F2. Kita lihat teman-teman, cukup penting untuk menguasai baris kedua bagi hitam. Boris Gelfand melanjutkan dengan pion ke A3, mengancam benteng, benteng ke B2, dan kuda ke A4 saat ini mengancam benteng.
Sebelumnya apabila dicoba dengan benteng G1 mencoba melindungi pion ini, maka jelas kuda akan ke F3. Lihat teman-teman, memforking. Dan apabila pion menerima, maka benteng ke H2 skakmat. Luar biasa teman-teman, sehingga di dalam posisi ini kita kembali dimainkan kuda G4 mengancam benteng, dan tanpa menyelamatkan benteng, gajah memukul pion H3. Di sini kuda memukul benteng teman-teman. Apabila lagi-lagi pion menerima, jelas ini akan skakmat, dimulai dengan benteng ke H2 skak, raja ke G1, langkah kunci kuda ke F3 skak. Tiada pilihan raja ke F1, maka benteng ke H1 skakmat. Luar biasa teman-teman, sehingga kita kembali di dalam posisi ini dimainkan dengan kuda memukul benteng, sehingga dilanjutkan gajah memukul pion skak, raja ke H2, benteng memukul kuda, dimana ke depan juga ada open skak, sehingga raja ke G3 dan pion ke G5 saat ini. Kita lihat mengontrol peta ini sehingga ke depan raja tidak bisa maju. Benteng ke D1 dimainkan menumpuk benteng, pion ke H5 saat ini. Melakukan skak ke depan untuk memaksa raja putih mundur. Benteng ke D2 dimainkan langsung menukarkan benteng, diterima tentunya karena juga mengancam gajah. Benteng memukul kembali lalu gajah memukul pion saat ini. Benteng ke E2 mengancam gajah juga mengancam kuda, dan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keduanya? Ya benar, dengan pion ke H4 skak. Lihat, apabila berpindah ke petak putih jelas ada gajah menyelamatkan diri tempo skak. Oke teman-teman, dan di sini raja ke F2 maka kuda ke G4 menyelamatkan diri tempo skak. Raja ke G1 dan di sini kuda ke F6. Itu dengan jelas melindungi gajah, tetapi sebelumnya komputer menunjukkan pion ke H3 langkah yang sangat powerful. Karena apabila benteng langsung bersemangat memukul gajah, maka pion ke H2 skak. Lihat, raja ke G2 maka pion promosi memaksa dan kuda melakukan skak, waktu yang sama mengancam benteng, dan di sini unggul 2 pion. Jelas skala Grandmaster unggul permainan, apalagi pion ini di posisi hitam, gajah putih berwarna putih, sehingga kita lihat raja akan advance ke depan, dan di sini pun komplit hitam lebih baik. Namun kita kembali di dalam posisi ini dimainkan kuda ke F6 melindungi gajah simple dan gajah ke E6. Mengontrol peta-peta ini kemungkinan mencegah juga pion-pion ini untuk promosi ke depan. Raja ke G6 tentunya, maka benteng ke E1, gajah ke F3, benteng ke E5, G4 saat ini. Gajah ke F5 skak, raja ke H6, gajah ke D3, dan gajah ke D5. Kita lihat juga mempersolid gajah, mensupport ke depan pion promosi. Gajah ke F1 dimainkan dan G3. Gajah ke H3, kuda ke E4. Lihat teman-teman, di sini mengancam ke depan gajah juga mensupport pion promosi. Gajah ke E6 dimainkan, tetap kuda ke F2 teman-teman. Gajah menukarkan gajah, pion memukul kembali, dan apa yang harus dilakukan? Di sini raja ke G2. Dengan harapan apabila pion langsung maju, jelas raja memukul pion. Dan kuda juga ke depan lemah, pion juga akan hilang. Tetapi sebelumnya apabila di dalam posisi benteng langsung memukul pion ini, maka jelas H3, benteng ke D6 skak, raja ke G5, benteng ke D2, maka H2 skak, raja ke G2, pion promosi skak, raja memukul pion, maka kuda ke E4, skakmat. Luar biasa teman-teman. Sehingga kita kembali di dalam posisi ini dimainkan dengan raja ke G2, dilanjutkan pion ke D4, mempromosikan pion, benteng ke D5, maka D3 disupport oleh kuda. Inilah kuatnya kuda di sini. Pion ke A4 dimainkan, A5 teman-teman, menghentikan pion, dan apa yang harus dilakukan? Raja ke F3 masih dicoba oleh Boris Gelfand. Sebelumnya bagaimana jika benteng memukul pion saat ini? Maka jelas tetap D2. Oke, benteng ke D5, pion akan promosi, memaksa pertukaran. Di sini jelas sangat unggul. Apabila A5 promosi, maka kuda ke E3 skak, raja ke H3, raja ke G5. Apabila A6, kuda ke D5, dan tidak mungkin A7 karena apa? Kuda ke F4, dan ini skakmat teman-teman. Lihat, dikontrol semuanya. Oke, dan apabila di dalam posisi seperti ini
raja berpindah ke G2, maka kuda ke C7, jelas pion akan hilang ke depan. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini masih dicoba oleh putih dengan raja ke F3, dilanjutkan raja ke G6. Benteng ke D8, raja ke F7, langkah tempo tentunya. Benteng ke D4, raja ke F8, benteng ke D5 saat ini. Bagaimana bang jika benteng memukul pion saat ini? Maka jelas D2. Benteng ke D4, pion akan promosi, memaksa pertukaran, dan di posisi ini pun raja akan lebih dekat ke depan, dan di sini kuda juga akan mengancam pion ke depan, dan pion ini akan promosi sehingga hitam sangat unggul. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini Boris Gelfand juga masih mencoba dengan benteng ke D5, dilanjutkan raja ke E8, benteng ke D4, raja ke E7, benteng ke D5, raja ke F6, benteng ke D6 skak, raja ke F5, benteng ke D4, raja ke E6, benteng ke D8, raja ke E5. Lihat teman-teman, apa yang harus dilakukan di sini? Benteng ke D7. Apabila benteng ke E8 skak, maka raja ke D4 dapat advance ke depan. Oke, itu juga mengancam pion ini. Sehingga masih dilanjutkan dengan benteng ke D7 dan H3 saat ini. Raja memukul pion, kuda ke E4 skak. Raja ke F3. Apabila raja memukul pion, maka D2. Lihat teman-teman. Raja ke G2, maka kuda ke D6 menutup akses benteng dan pion akan promosi. Untuk itulah masih dicoba dengan raja berpindah ke F3, maka dilanjutkan H2 saat ini. Raja ke G2, maka setelah D2. Di sini juga putih menyerah. Bagaimana teman-teman? Karena apa? Salah satu pion akan promosi. Jelas di sini apabila benteng ke D3 misalkan kita ambil, maka pion akan promosi skak. Raja memukul menteri, maka kuda akan melakukan skak waktu yang sama mengancam benteng. Dan di sini pun jelas hitam sangat unggul. Bagaimana teman-teman permainan ini? Dan berikut adalah standing permainan Petrosian Memorial ini, di mana Alexander Grischuk memimpin permainan diikuti Vladimir Kramnik, Boris Gelfand, Levon Aronian, Ding Liren, Peter Leko, Alexander Morozevich, dan Ernesto Inarkiev. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten series seperti ini, mari dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share yang membuat kami semakin bersemangat kembali dalam mengupdate video-video catur yang cukup menarik ke depan. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.